Halo, selamat datang di kelas ini, kelas Project Design Management. Yang sebelumnya, terima kasih sudah tertarik dalam hadiri kelas ini. Dan selama 10 pertemuan ke depan, kita bakal menyelami apa saja yang sebaiknya kita lakukan dalam sebuah proyek desain. Sebelumnya perkenalan dulu, saya adalah Fauzi Adika. Saya selain sebagai seorang dosen di DKV BINUS Bandung, saya menyebut diri sebagai desain strategis. Yang artinya, dalam hal memecahkan masalah, saya menggabungkan berbagai skill design dengan cara berpikir yang strategis, supaya efektif dan efisien. Saya itu fokus ke how and why sebuah masalah. Saya lihat kebutuhan usernya, saya ngelihat peluang market, saya ngelihat impact-nya terhadap bisnis yang sedang dijalankan. Karena itu, saya harus berkolaborasi lintas departemen dan bidang, baik bidang marketing, operasional, bahkan ke finance. Buat mastiin kalau desain yang akan dihasilkan itu memang memenuhi kebutuhan banyak orang dan tidak hanya sebagai estetika semata. Jadi kalau dalam satu kalimat, saya itu adalah sebagai jembatan antara bidang desain dan strategi bisnis. Yang artinya di setiap harinya dalam menyelesaikan atau menjalankan proyek-proyek yang sebelumnya saya penjalankan ini, saya menghadapi berbagai macam pihak dengan berbagai background. Kalau misalnya kita di satu, nggak usah ngomong di satu sama-sama desainer deh, itu kan sebetulnya banyak bahasa yang berbeda, banyak kebutuhan yang berbeda, walaupun kita sama-sama seorang desainer. Nah ini kalau kita ngomongin latar belakang yang berbeda, kayak tadi misalnya operasional, marketing, sales, itu ada tantangan tersendiri dalam menyamakan satu koridor berpikir. Untuk itu yang tadi sempat saya sebut, saya menjalankannya itu mindsetnya dua. Yang pertama adalah efektif, yang kedua adalah efisien. Efektif, itu saya fokus ke hasil. Karena fokus ke hasil, saya harus menjalankannya dengan benar, supaya hasilnya benar. Dan yang kedua efisien, efisien itu fokus ke proses. Selama mencapai hasil, saya harus gunakan resources dengan tepat dan bijak. Seperti itu. Dan di antara berbagai proyek yang pernah dilakukan sebelumnya, itu saya akhirnya mencari sweet spot antara efektif dan efisien. Dan yang saya temukan itu adalah benang merahnya, kalau misalnya kita menggabungkan aspek kreatif dengan strategi bisnis, itu benang merahnya ada di pengetahuan praktis. Tentunya harus ada sebuah kerapihan sistem di sana. Dan karena ada sistem yang rapi, kita itu akan mendapatkan kemudahan dalam menjalankan proyek. Karena semuanya tertata, semuanya tercatat, semuanya mudah diakses. Ada keteraturan di sana. Dan itu yang kita kejar di manajemen proyek. Jadi, manajemen proyek desain itu secara definisi, sebetulnya gimana kita mengatur, mengelola, merencanakan sumber daya, biar dapat mencapai tujuan tertentu dalam waktu yang ditentukan. Kayak gitu. Dan kita ini di sini ngelibatin pengelolaan tim, keuangan, teknologi, dan ide untuk menyelesaikan tugas dan proyek. Manajemen proyek desain fokusnya kepada service, bagaimana solusi desain itu dapat meningkatkan value dari bisnis dan meningkatkan cara komunikasi klien ke usernya. Karena itu, manajemen proyek desain itu merupakan integrasi dari tiga unsur. Yang pertama adalah kebutuhan klien, yang kedua adalah strategi komunikasi, yang ketiga adalah implementasi yang praktis. Strategi kreatif itu adalah berarti strategi komunikasi, ini kebaruan apa yang kita hadirkan. Kalau implementasi yang praktis, kebaruan itu harus dapat diwujudkan, tidak mengada-ngada. Dan kalau kita ngomongin manajemen proyek, umumnya workflow-nya terbentuk dari beberapa step. Dari hulu ke hilir, itu paling awal adalah inisiasi proyek,
Oh iya, ini hanya sebagai gambaran. Saya bagi menjadi 8 step, sangat memungkinkan kalau ada project yang lebih singkat mungkin stepnya atau yang lebih panjang, berulang-ulang, itu sangat memungkinkan. Jadi ini hanya sebagai gambaran besar dan dapat disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan. Oke, yang pertama adalah inisiasi proyek. Proyek itu akhirnya dijalankan. Terus setelah proyek oke, kita riset dulu. Riset itu penting agar kita tahu apakah kita bisa menyelesaikan solusi ini, pakai cara apa, pakai material apa, waktunya berapa lama, dan kebaruan apa yang bisa kita hadirkan. Itu gunanya riset. Lalu setelah itu, kita baru bikin ide dan sketsa. Dari ide sketsa itu lahirlah presentasi konsep. Dari konsep itu baru ada desain. Dari desain kita ajukan ke klien, mungkin ada revisi. Dan dari revisi-revisi, kita bisa finalize si desain. Dari finalize, kita mulai produksi, aset-aset desain, dan akhirnya kita deliver. Oke? Tujuan kelas ini dibuat adalah yang pertama, kita paham struktur dan alur kerja sebuah proyek desain. Yang kedua adalah kita mindset-nya menjadi profesional karena kita berpikir secara terstruktur dan kita bisa paham peran dan tanggung jawab kita terhadap kerjaan dan terhadap klien. Dan manfaat khususnya bagi kalian, dalam sebuah karir desain yaitu peningkatan kompetensi, peluang profesional, dan value added. Maksudnya gimana? Kompetensi meningkat dari mana? Dari keterampilan, dari kita bisa tahu cara komunikasi yang efektif dalam sebuah proyek, dan kita bisa mempersiapkan portfolio yang bisa menarik klien. Dari situ udah siap, otomatis terbukalah peluang proyek, terbukalah networking. Dan setelah kita menjalankan sebuah proyek dengan sistem yang rapi, tentunya akan meningkatkan reputasi dan kepercayaan klien kepada kita. Karena mereka akan melihat etos kerja kita yang rapi dan terstruktur. Itu, dari tadi kata kuncinya saya ulang-ulang ya. Oke, kelas ini ada 10 modul. Modul pertama adalah Introduction, sekarang ini. Yang kedua adalah gimana kita membuat sebuah portfolio dan branding diri. Yang ketiga, bagaimana cara meeting dan cara komunikasi waktu ketemu klien. Mempersiapkan project brief dari hasil ketemu klien. Dari situ kita siapkan quotation, term and condition, dan estimasi timeline. Lalu sebelum mulai proyek, kita belajar cara nge-manage folder-folder yang ada, cara membuat invoice, cara submit design, dan kalau ada revisi, cara mengirimkan final design, dan akhirnya cara menagihkan invoice final dan penutupan proyek. Dan 10 step ini saya bagi menjadi di yang tadi, nah, bisa diperhatikan, yang saya skip adalah ide sketsa dan desain. Kenapa? Karena itu fokusnya sudah ke diri masing-masing, sudah subjektif. Ilmu desain tidak saya menjadi bahasan yang khusus di sini. Oke? Nah, mestinya mulai kebayang kelas ini tujuannya dan bentuknya seperti apa. Jadi, kalau memang si 10 course tadi yang kalian cari, yang kalian ingin pelajari, berarti kita bisa lanjut ke modul kedua, modul berikutnya, gimana cara membangun portfolio sebagai branding diri. Oke, terima kasih. Kita sampai ketemu di modul berikutnya. Bye.